Alhamdulillah wa syukrillah binikmatil iman wal islam la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim amma ba'du. Ayyuhal hadirun jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah ingkang kula mulyakaken. Alhamdulillah kula panjenengan sampun melaksanakan puasa hari ke berapa ini? Nggih, Bu. Hari 22 nggih. Alhamdulillah. Nanti kan puasa nggih? Jangan insya Allah puasa, sampun ngelakoni kok. Tidak usah insya Allah. Berarti kula panjenengan niki sampun diakui oleh Gusti Allah sebagai orang yang beriman. Amin. Amin ya rabbal alamin. Karena orang yang berpuasa tanda nggih, ciri. Orang yang berpuasa itu tanda cirinya orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Oleh sebab itu terus terang saja mudah-mudahan puasa kula panjenengan nggih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampunkan dosa-dosa kula panjenengan semua. Dan insyaallah semua masuk surga. Amin ya rabbal. Karena begitulah Kanjeng Rasul dawuh, semua umatku masuk surga kecuali yang tidak mau. Wah enaknya, yang tidak mau itu siapa ya? Orang sih gak gelem ya. Bu, kape gelem nggih? Hanya cara masuk surga itu wonten telu. Pinten Bu? 3. Yang pertama masuk surga bi ghairi hisab. Masuk surga tanpa dihisab. Apa tanda dan ciri-cirinya orang yang masuk surga bi ghairi hisab? Jelas husnul khotimah. Ini pasti husnul khatimah orang yang bi ghairi hisab. Yang kedua, tubuh kula lan panjenengan iki kan ada 2 bagian. Ada yang disebut dengan jasad, nggih. Ada yang disebut rohani. Kan ngoten nggih, Bu? Orang yang masuk surga bi ghairi hisab di antara tanda-tandanya jasadnya pun utuh di dalam kubur. Padahal jasad itu minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kula lan panjenengan kan belum tahu jasad kita ini nanti utuh hancur apa digepui kan belum tahu. Tapi kalau yang sudah meninggal dunia, kan pernah peristiwa di sini gali kubur nggih? Masih ingat apa enggak? Gali kubur ternyata di bawah tanah ditemukan mayit yang masih utuh. Iling? Hah? Kan di YouTube itu. Profesor Ali Aziz itu kan sampai heran-heran melihat itu. Masih iling enggak ya? Siapa wong itu? Hah? Adalah salah seorang pengurus masjid ini yang betul-betul awal membangun masjid ini susah, soroh, terus dihujat. Kasihan beliau membersihkan masjid ini dari dulu sampai sekarang, terus menerus dihujat orang macam-macam, tapi dia lurus saja, insya Allah tidak pernah nyeleweng.
Saya yakin beliau dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhulu fi ibadi wadkhuli jannati. Seperti itulah kira-kira yang kita harap, yang kula panjenengan dambakan. Nggih. Jangan sampai nanti yang masuk surga dengan cara ketiga, masuk surga cara kedua, proses pengadilan, dihisap, tetapi karena kebaikannya banyak daripada keburukannya, karena kebaikan dicatat, keburukan dicatat, nggih. Famay ya'mal misqala zarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala zarratin syarran yarah. Kalau timbangan kebaikan itu berat, keburukannya sedikit, langsung masuk surga. Tapi yang paling parah yang ketiga, tapi tetap masuk surga, umat Nabi Muhammad hebat. Kenapa dia masuk surga lama dan harus dipenjara dulu, alias masuk neraka dulu? Karena ada persoalan yang kelihatannya ringan, gampang, mudah, tapi dianggap remeh. Apa itu? Enggak punya rasa rumongso terhadap sesama. Sering hujat orang merasa dirinya hebat, berilmu, kaya, sugih, pangkat, jabatan. Padahal tidak ada orang yang hebat, karena tidak ada yang benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kan kita kan berani nyalahkan, kamu salah, ini salah. Saya masih ingat ini masjid, Pak Qadir almarhum betul-betul susah karena sulit untuk mendapatkan imam yang baik di masjid ini. Seakan-akan sendirian. Akhirnya sepakat kita waktu itu dibantu oleh Pak Haji Ngatawi. Itu Pak Qadir dulu. Kalau sekarang kan banyak yang pintar-pintar, tapi belum tentu pintarnya, nggih. Hati-hati. Pak Ngatawi itu ya Allah pada awalnya itu kalau ahli qiraat sekarang langsung digunting itu. Wis gak iso iki, enggak sah salatnya. Ana sing ngiling Pak Ngatawi kalau baca Fatihah ya Allah. Tapi semuanya kita pasrah. Tidak ada yang bisa memimpin, meneruskan mesin sampai sekarang bisa ada. Karena ada Pak Ngatawi, Pak Haji Ngatawi. Kita harus terima, harus ikhlas, harus nerima di hati bahwa beliau bisa. Jangan kemudian kita menganggap bahwa saya pintar lalu ini bacaannya sopo sing ngongkon sampean jadi hakim iku lho sopo. Kadang-kadang kan ngoten. Iling. Kalau sudah menilai kejelekan orang lain mau jadi hakim, hati-hati. Atadruna manil muflis. Kamu akan pailit karena dosa orang-orang yang kamu adili akan kamu ambil ditimpakan padamu dan kebaikanmu diambil orang yang kamu adili itu. Hati-hati. Inilah penyebab kita kadangkala harus singgah dulu ke neraka. Tapi karena umat Rasulullah masih ngucap La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, pasti masuk surga. Para bapak yang kula muliakan, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata
hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut, jadi kula panjenengan harus merasa takut untuk mencapai tingkat di mana kita nanti dipanggil oleh Allah. Orang yang mutmainnah, punya rasa takut kepada Allah. Lebih-lebih takut, merasa sombong, ingat-ingat kesalahan daripada iblis. Hanya karena sombongnya terhadap Adam, dia sudah ibadah ribuan tahun. Ada yang mengatakan puluhan ribu tahun iblis itu, Azazil itu beribadah sujud kepada Allah sampai ke langit ketujuh. Tetapi hanya karena sombongnya saja kepada Adam yang dia tidak pernah tahu kemuliaan Adam, dia dijatuhkan oleh Allah menjadi orang yang dilaknat dan dimasukkan neraka sebagai apinya selama-lamanya. Hadirin yang saya muliakan, jauh Allah ini orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari hawa nafsu. Jadi yang menyebabkan kita sombong itu kan persoalan hawa nafsu. Kadangkala kita merasa kita sudah pinter. Ya Allah, hati-hati, hati-hati. Jangan ngadili sesama manusia. Perhatikan baik-baik. Sebetulnya mudah masuk surga itu mudah. Sangat mudah. Seorang pelacur yang dosanya banyak, hanya karena rasa rumongsonya, punya rasa kasihan terhadap anjing yang kehausan, dia turun ke telaga yang dalam, dengan sepatunya diambilkan air sang pelacur yang pasti dosanya banyak, diminumkan dan dia lepas dahaganya. Allah memutuskan, engkau yang wahai pelacur, diampunkan dosa-dosamu dan dimasukkan sebagai kasih masuk kepada surganya Allah yang maha agung, maha enak, maha hebat itu. Kan mudah tuh masuk surga itu. Hanya karena perasaan kasihan. Kasihan orang ini tidak bisa baca Quran misalnya gitu. Ya biarlah. Karena tidak ada lagi ya imam apa boleh buat. Sampean kalau tahu seorang imam yang disebut Habib Umar, kalau ngimami, ya Allah, Habib Umar ini seorang wali diakui di Tarim, Yaman. Orang mengakui dia wali, masih hidup diakui wali. Kalau memimpin sholat, kadangkala kita berpikir, benar apa enggak Fatihahnya? Ya Allah. Tapi tidak ada yang berani untuk mengatakan salah Fatihahnya. Nauzubillah min zalik. Hati-hati. Allah tidak memandang kepadamu dari pandainya engkau membaca, tapi Allah Subhanahu wa taala, perhatikan ini, innallaha taala la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walaki yanzuru ala qulubikum. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah taala tidak melihat bentuk tubuhmu, kebagusan wajahmu, kebagusan suaramu. Tidak, Allah memandang hatimu. Paham? Bu? Hati ditoto sing apik nggih, supaya mlebu swarga bi ghairi hisab. Masya Allah. Tahukah kita hati itu berapa lapisan? Kita belum pernah tahu. Padahal Imam Al-Ghazali, jika engkau menjadi pemimpin sholat, hadirkan kalbumu. Padahal kalbu kita tidak tahu. Kalian belum pernah tahu siapa yang sholat, siapa yang nyembah, siapa yang disembah. Tidak pernah tahu. Ngajinya hanya gitu aja. Menafsirkan Al-Quran aja belum bisa. Ya Allah, kadang-kala kurang panjangnya. Orang yang ada lagi satu ya, bapaknya waras. Siapa namanya Pak? Bapaknya waras ini. Pak Seniman ya. Ya Allah. Ayo trono makam.
jasadnya itu utuh. Apa pintarnya Pak Seniman? Nyapu di muka rumah orang, nunggu dikasih apa enggak. Orang yang sabar bersama Allah. Innallaha ma'as sabirin. Ini kedudukan tinggi. Jangan main-main soal kedudukan manusia. Bukan kepintaran ilmu. Makanya saya ini tetap menjadi penasihatnya Profesor Asep. Walaupun dia sudah profesor, saya tidak profesor. Tetap minta nasihat. Karena saya lebih sepuh. Lebih banyak pengalaman dalam hidup. Sampai Profesor Ali Aziz kok saya lihat tenang-tenang saja Pak Haji Rahim. Sampai kok tenang. Ya apalagi nggak tenang Pak. Semua Islam saya sudah, rukunnya sudah saya jalani. Saya bolak-balik juga naik haji. Tidak pernah dibayari orang. Apa itu Islam? Kadang-kala kita kan tidak paham. Apa itu Islam? Kita kadang-kala belum Islam sudah Masya Allah. Polanya enggak karuan, hatinya itu loh enggak bisa tenang. Islam itu Pak, berserah diri kepada Allah. Itu Islam. Tahu enggak berserah diri? Sampai ambil air satu bak, lalu lepaskan benda di atas air. Goyangan air atau ketenangan air, itulah benda yang nerimo apa keadaannya air. Itulah Islam. Kalau kita ngaku Islam, apalagi sudah ngaku beriman, padahal kita belum pernah berihsan. Ihsan anta budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau menyembah Allah itu bisa memandang. Terus kok menyembah Allah tidak pernah bisa mandang. Bu, tadi salat subuh jenengan mandang Allah atau kira-kira mikir ya opere? Sudah hampir hari raya jurung iso tuku kelambi anyar. Bahkan iki apa sakaten kok kadangnya melarat sekali. Pikirannya sholatnya ngoten. Maka hati-hati, perbaiki hati. Jangan pernah menganggap orang lain itu jelek. Jangan pernah. Biarkanlah dia dengan urusannya sendiri. Karena Allah nanti yang hakim, yang paling adil, yang mengadili kita. Inilah harapan kula panjenengan. Oleh sebab itu puasa ini Bu, puasa ini diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, ya, kullu amali bani adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana jazibih. Semua amal anak Adam itu untuknya, tapi puasa untuk saya. Maksudnya untuk saya apa? Karena Allah itu memiliki 17 sifat agung, 117 sifat agung. Bu, Gusti Allah memiliki 117 sifat agung. Inna lillahi mi'atan wa sab'ata asyara khulukan azim. 117 sifat agung. Man atahu biwahidatin dakhalal jannah. Siapa yang melakoni satu saja, makanya Allah itu menyuruh kita itu dimulai dengan kalimat Al-Quran itu Bismillahirrahmanirrahim. Dengan namanya Allah, sifatku Ar-Rahman Ar-Rahim, sampian ambil. Maksudnya begitu. Sampian miliki. Apa Rahman Rahim itu Pak? Memiliki sifat kasih sayang. Kalau punya sifat kasih sayang, tidak pernah menganggap orang lain remeh. Jangankan besok itu sudah ditanya, profesor itu sudah ditanya, dokter itu sudah ditanya. Hanya ditanya merabuk. Kalau merabukannya itu hati ini yang berlapis-lapis ini, ada yang disebut hati, ada yang disebut fuadun, ada yang disebut lut, ada yang disebut sir.
Di mana Allah memandang? Allah memandang pada sir kita. Karena sir memandang, mengetahui rahasia dan sifat-sifatnya Allah. Jika sifat Allah ada di dalam kalbu kita, inilah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati pun juga masih dalam, baru bisa kita prediksikan orang ini mulia atau tidak. Oleh sebab itu peluang untuk menjadi kasih Allah itu mudah, tapi jalannya ikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih Bu nggih? Ikuti Kanjeng Rasul, nggih. Wake-wake sholawat. Lakoni puasa ini bahwa Allah lah nanti yang akan membalas tatkala kula panjenengan hatinya sudah baik. Mudah-mudahan sampai dengan umur kita yang sudah barangkali sepuh, Allah sudah merubah kalbu kita menjadi kalbun salim. Nggih, kalbun salim. Kalbun yang betul-betul punya sifat kasih sayang itu tadi. Insyaallah panjenengan akan meninggalkan jasadnya, meninggalkan dunia ini dengan husnul khotimah. Allah memanggil jenengan nanti kalau mati, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Metu dewe enggak dicabut. Benaziati gharqa tidak dicabut oleh malaikat dengan kasar. Wan nasyitati nasqa, tetapi dicabut secara halus, perlahan-lahan, seirama dengan la ilaha illallah. Nutup tangan sedekap menghadap Allah. Tubuh sudah berbentuk Muhammad, luar biasa. Itulah yang harus kita raih di dalam menuntut ilmunya Allah. Oke, mari kita akhiri ini dengan berharap kepada Allah. Mayyahdillahu fahuwal muhtadi. Ya Allah, semua itu kecuali dengan hidayah-Mu. Sedangkan kita tidak mampu atas hidayah-Mu. Berilah kamu hidayah. Berilah kami ya Allah semua yang hadir ini hidayah-Mu. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayah kama nawartas samawati wal arda binuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qira'atana wa tahassyu'ana wa ta'abbudana wa tammim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah was syafa'ah wal afiyah was sihha was salamah ila jama'a maqasidana ya Allah fi yaumi hadza. Sudah siang ini, fi yaumi hadza ya, fi subh ya Allah, salamatan ila jama'a maqasidana fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma arzuqna ya Allah rizqan halalan thayyibatan wasiatan mubarak ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.